Silakan dimulai saja Ibu Erma. Siapa lagi kelompoknya? Ibu Erma, Isti, dan Wahyuni, silakan dipandu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang judul dampak dan evaluasi kebijakan pendidikan. Nah, masuk ke peta konsepnya, yang pertama yaitu ada pengertian evaluasi kebijakan pendidikan. Yang kedua, model evaluasi kebijakan pendidikan. Yang ketiga, kriteria kebijakan pendidikan. Yang keempat, evaluasi proses kebijakan pendidikan. Lalu, yang keempat yaitu permasalahan dalam evaluasi kebijakan pendidikan. Dan yang terakhir ada evaluasi dampak dari kebijakan pendidikan tersebut. Selanjutnya, masuk ke pengertian evaluasi kebijakan pendidikan itu sendiri. Nah, kata bahasa Inggris evaluation yang diserap dalam pembendaharaan istilah bahasa Indonesia yang dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia yang menjadi evaluasi yang dapat diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal dengan satuan tertentu sehingga bersifat kuantitatif. Lalu di sini juga ada menurut kata Soeharto. Nah, menurut kata Soeharto ini yaitu kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya akan disampaikan oleh materi selanjutnya sama Teh Wayuni. Dipersilakan Teh Wayuni. Baik Teh, selanjutnya yaitu materi mengenai model evaluasi kebijakan pendidikan. Nah, di sini menurut Ralph W. Tiller mendefinisikan evaluasi sebagai process of determining to what extent the educational objectives are actually being realized, yang artinya proses pemahaman sampai sejauh mana tujuan pendidikan benar-benar diwujudkan. Nah, di sini ada pun proses model evaluasi berbasis tujuan. Yang pertama itu mengidentifikasi tujuan, yang kedua merumuskan tujuan, ketiga mengembangkan metode dan instrumen untuk menjaring data, yang keempat memastikan program telah berakhir dalam mencapai tujuan layanan, yang kelima menjaring dan menganalisis data atau informasi mengenai indikator-indikator program. Yang terakhir kesimpulan. Nah, ini termasuk ke dalam model evaluasi berbasis tujuan. Terus selanjutnya yang kedua itu mengenai model evaluasi formatif dan sumatif. Nah, ini model evaluasi ini mulai dilakukan ketika kebijakan program atau proyek mulai dilaksanakan atau evaluasi formatif. Nah, dan sampai akhir pelaksanaan program disebut juga evaluasi sumatif. Terus yang ketiganya model evaluasi responsif. Model ini dikembangkan pada tahun 1975 oleh Robert Stack. Evaluator pendidikan harus bekerja untuk mendapatkan dukungan para pendidik yang menyajikan layanan pendidikan. Evaluator melayani berbagai jenis klien, termasuk para guru, para administrator sekolah, pengembangan kurikulum, pembayar pajak, para legislator, sponsor finansial, dan masyarakat umumnya yang sering mempunyai perbedaan kebutuhan. Nah, selanjutnya mengenai model evaluasi konteks, input, proses, dan produk. Nah, dikembangkan oleh Staff Lebem pada tahun 1966. Model ini
merupakan model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Terjadi ada 4 jenis. Yang pertama, evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses, dan evaluasi produk. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bu Erma. Selanjutnya yaitu kriteria kebijakan pendidikan menurut dan terdapat 6 kriteria yaitu pertama kesamaan, kedua responsivitas, ketiga ketepatan, keempat efektivitas, kelima efisiensi dan kecukupan. Lanjut. Evaluasi proses kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan yang akan dievaluasi. Yang kedua, analisis masalah yang harus ditangani oleh aktivitas kebijakan tersebut. Yang ketiga, deskripsi dan standarisasi dari aktivitas evaluasi. Yang selanjutnya, pengukuran tingkat perubahan yang terjadi. Yang kelima, penentuan mengenai apakah perubahan itu terjadi karena aktivitas atau karena penyebab lain. Selanjutnya, permasalahan dan evaluasi kebijakan pendidikan. Tujuan kebijakan tidak jelas. Terus cepatnya perkembangan masalah. Lalu selanjutnya ketidakjelasan masalah dan adanya hubungan masalah satu dengan yang lainnya yang membutuhkan pemecahan yang sama, subjektivitas masalah. Selanjutnya, evaluasi dampak kebijakan pendidikan. Dampak adalah gambaran nilai suatu program terhadap orang dan masyarakat. Biasanya dampak mengacu pada manfaat jangka panjang terhadap masyarakat. Misalnya, peningkatan pengetahuan, efisiensi produksi, peningkatan lingkungan hidup, dan keuntungan finansial. Manfaat dari evaluasi dampak adalah bidang pendidikan, pengetahuan mengenai dampak berguna untuk menilai apakah suatu proses kebijakan pendidikan yang dilaksanakan pada masa lampau atau yang sedang berjalan ini bisa bermanfaat, memecahkan masalah ataukah malah memperburuk masalah. Karena itu, untuk mengetahuinya, kita perlu melakukan evaluasi dampak kebijakan pendidikan. Itu saja ya mungkin yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kepada yang mau bertanya silahkan. Izin bertanya. Ya silakan Teh. Dari siapa? Dari Adinda kelompok 1. Izin bertanya, pertanyaannya ciri-ciri evaluasi bebas tujuan itu seperti apa dan kenapa evaluasi bebas tujuan itu menjadi penting? Terima kasih. Ciri-ciri evaluasi apa tadi Teh? Ya, seperti apa? Ciri-ciri evaluasinya seperti apa? Lalu kenapa evaluasi itu menjadi penting? Maksudnya evaluasi bebas tujuannya kenapa penting, bukan evaluasi aja tadi.
Apakah membuka lowongan pertanyaan lagi? Iya, silakan. Oke. Izin bertanya ya. Saya catat. Nah, model evaluasi itu ada beberapa ya. Ada model evaluasi berbasis tujuan, formatif, sumatif, responsif, dan konteks, input, proses, dan produk. Nah, yang saya tanyakan itu adalah berilah contoh contoh nyata dari model evaluasi konteks, input, proses, dan produk. Soalnya kalau formatif dan sumatif itu kalau saya lihat itu udah ada ya, udah ada secara nyata dapat dilihat di pembelajaran atau KBM, kegiatan belajar mengajar formatif dan sumatif. Itu formatif itu ya UTS kalau nggak salah mah. Kalau sumatif itu UAS kalau di pendidikan itu. Nah, yang saya tanyakan itu contoh nyata dari model evaluasi konteks, input, proses, dan produk. Terima kasih. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Izin bertanya. Ya, silakan. Ini Bu, simpel saja pertanyaan saya. Apa urgensi ataupun manfaat dari evaluasi kebijakan pendidikan? Itu aja Bu, terima kasih. Barangkali dari teman-temannya, Wahyuni dan Isti ingin menjawab. Izin menjawab pertanyaan dari Teh Adinda. Tadi itu pertanyaannya itu
ciri-ciri evaluasi itu seperti apa? Ini ciri-ciri evaluasinya, model evaluasi berbasis tujuan. Nah, lalu kenapa evaluasi berbasis tujuan ini menjadi penting? Yang pertama, model evaluasi berbasis tujuan ini merupakan proses pemahaman sampai sejauh mana tujuan pendidikan benar-benar diwujudkan. Nah, di sini ada beberapa rancangan mengenai model evaluasi bebas tujuan. Yang pertama itu mengidentifikasi. Nah, terus yang kedua itu merumuskan. Yang ketiga mengembangkan. Yang keempat memastikan program telah berakhir dalam mencapai tujuan. Yang kelima itu menjaring. Yang keenam itu kesimpulan. Nah, terus tujuannya apa? Tujuan dalam model evaluasi bebas ini yaitu tujuannya tidak perlu diperhatikan karena kemungkinan evaluasi terlalu rinci mengamati tiap-tiap tujuan khusus. Jadi kalau dikemukakan oleh Michelle, nah ini bahwa tujuannya itu evaluator tidak perlu memerhatikan apa yang menjadi tujuan program. Yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana kerjanya atau kinerja suatu program dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi, baik hal yang positif ataupun hal-hal yang negatif. Mungkin itu dari saya. Apa teman-teman ada yang bisa menambahkan? Sudah cukup, Teh. Insya Allah dapat dipahami. Terima kasih. Yang saya coba jawab yang misal ya tentang model-model evaluasi, tapi yang lebih ke konteks input gitu ya. Nah, sebelumnya saya jelasin dulu tentang model evaluasi konteks input, proses, dan produk ya. Jadi model ini dikembangkan oleh Staffelbeam pada tahun 66. Di model CIPP yang merupakan sebuah singkatan dari huruf awal 4 buah, yaitu tadi ya, konteks, input, proses, dan produk. Nah, keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Dengan kata lain, model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem atau suatu proses dalam melukiskan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif pengambilan keputusan. Jadi, memfokuskan informasi yang diperlukan oleh para pengambil keputusan, memperoleh artinya dengan memakai pengukuran dan statistik untuk mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis informasi. Artinya, informasi atau mensintesiskan ya, jadi kayak sintetis lah, sehingga akan melayani dengan baik kebutuhan evaluasi para pemangku kepentingan evaluasi. Jadi model ini tuh kerangka yang komprehensif lah untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, ataupun produk. Nah, model evaluasi ini dipakai secara meluas di seluruh dunia dan dipakai untuk mengevaluasi berbagai
disiplin dan layanan, misalnya pendidikan, perumahan, pengembangan, transportasi, ataupun personalia militer ya. Jadi penjelasannya gitu ya, evaluasi konteks misalnya ya. Konteks itu yaitu untuk menjawab pertanyaan apa yang perlu dilakukan, atau bahasa Inggrisnya what's need to be done gitu. Evaluasi ini mengidentifikasikan dan menilai kebutuhan yang mendasari disusunnya sesuatu program. Terus ada yang evaluasi masukan. Nah, evaluasi masukan ini adalah pertanyaannya what should be done gitu. Apa yang harus dilakukan gitu. Jadi evaluasi ini mengidentifikasi problem, aset, dan peluang untuk membantu para pengambil keputusan. Terus mendefinisikan tujuan, membantu kelompok-kelompok lebih luas pemakai untuk menilai tujuan, prioritas, atau manfaat-manfaat ya. Atau pendekatan alternatif secara tindakan. Terus ada evaluasi proses. Evaluasi proses berupaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah program yang sedang dilaksanakan, kalau bahasa Inggrisnya tuh, bentar, it is being done. Jadi berupaya mengakses pelaksanaan dari rencana untuk membantu staf program melaksanakan aktivitas dan kemudian membantu kelompok memakai yang lebih luas menilai program. Yang keempat yaitu evaluasi produk, diarahkan untuk mencari jawaban pertanyaan did it succeed ya. Jadi evaluasi ini merupakan mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Jadi keduanya untuk membantu staf menjaga upaya memfokuskan pada mencapai manfaat yang penting dan akhirnya untuk membantu kelompok-kelompok pemakai lebih luas mengukur kesuksesan. Jadi ibaratnya evaluasi produk itu berarti fokus di tujuan. Nah, mungkin itu aja, Wisal, ada yang mau dijelasin lagi enggak? Cukup. Terima kasih, Bu. Lebih kepada pertanyaan tadi ya. Oke. Cukup. Terus untuk Aceh ya. Untuk Aceh manfaat dari evaluasi kebijakan pendidikan. Jadi kalau manfaat itu dalam pendidikan pengetahuan mengenai dampak berguna untuk menilai apakah suatu proses kebijakan pendidikan yang dilaksanakan pada masa lampau atau yang sedang berjalan itu bisa bermanfaat, tidak gitu kan. Terus memecahkan masalah, tidak, ataukah malah memperburuk masalah. Jadi manfaatnya mah untuk mengetahui evaluasi kebijakan ataupun untuk mengetahui kebijakan dampak yang terjadi di tengah masyarakat atau di dalam pendidikan gitu. Ya urgensinya ya kalau tidak ada evaluasi nanti tidak tahu ya, kita tidak bisa mengambil kebijakan selanjutnya. Misalnya ketika ada suatu kebijakan dikeluarkan oleh suatu pemerintah. Nanti kan kita lihat dampaknya, apakah dampak positif, apakah dampak negatif ya. Ya pasti yang diharapkan biasanya sih ada dua efek ya, ada efek baiknya, efek buruknya. Sambil contohnya misalnya kebijakan pembelajaran daring di masa pandemi. Itu kan kebijakan ya. Karena apa ya? Karena tadi ada wabah, tidak boleh ada kerumunan. Akhirnya diambillah kebijakan belajar di rumah atau online. Nah, nanti kan dampak-dampaknya apa aja yang terjadi? Misalnya tidak ada kuota, jaringan lemah, daya belajarnya rendah, terus materi pembelajaran juga tidak maksimal ya ditangkap oleh murid. Kadang murid banyak yang dibantu oleh orang tua, jadi orang tua yang mengerjakan tugas kan seperti itu ya. Terus banyaknya tugas yang dilaksanakan secara copy paste misalnya gitu kan, itu banyak. Nah, itu kan berarti dampaknya ya, efek-efeknya. Nah, setelah ada efek-efek itu tuh dievaluasi gimana nih, ini ternyata banyak keburukannya misalnya, efek negatifnya. Efek positifnya memang belajar terus ada gitu ya, terus ada.
Nah, akhirnya dibuatlah setelah dievaluasi ya dari dampak-dampak tersebut, dievaluasi nanti bisa jadi ada kebijakan yang baru setelah itu. Gitu. Kebijakan barunya apa? Berarti pembelajaran daring tidak efektif misalnya. Tapi gimana ini wabah masih ada misalnya gitu. Terus diambil kebijakan baru misalnya ini ya 50%. Nah, 50% pelajaran offline tapi harus 3M misalnya jaga jarak, tidak berkerumun, tidak ada interaksi, harus memakai masker. Nah, itu kan. Nah, itu berarti kebijakan yang baru. Jadi yang namanya evaluasi kebijakan itu jadi mengevaluasi dampak dari kebijakan yang sebelumnya, lalu setelah itu untuk menjadi acuan ya. Nah, nanti ke depannya bagaimana? Diambil lagi kebijakan yang baru. Itu yang ya tentunya ke arah yang lebih baik. Jadi untuk memecahkan masalah dari efek dampak yang sebelumnya gitu. Tentunya dampak negatif ya. Kalau dampak positif berarti ya udah bagus. Mungkin itu dari saya, barangkali ada pemateri yang lain yang mau menambahkan. Kalau tidak ada, barangkali ada yang mau bertanya lagi, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita closing saja dengan statement teman-teman, kecuali pemateri Bu Herma, Isti maupun Wahyuni itu terbebas dari closing statement ya. Silahkan dimulai dari siapa dulu closing statement-nya. Silakan. Silakan. Di absen aja sama Wisal itu. Alwi dari Alwi, mangga Alwi. Halo. Iya, masuk. Oke. Closing statement ya. Ya, sok. Closing statement mah sederhana aja lah. Mungkin barusan juga saya banyak mendengar dari pernyataan Bu Erma ya. Itu cukup baik dan tepat gitu ya. Memang evaluasi kebijakan pendidikan ini istilahnya apa ya? Ketika memang pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan, lantas kebijakan ini kurang optimal atau kurang maksimal, nah pasti diadakan evaluasi kebijakan pendidikan. Yang dimana nantinya untuk membangun kebijakan yang baru gitu, tentunya yang lebih baik. Jadi ya kalau berbicara soal evaluasi kebijakan pendidikan, ya sesederhana itu gitu. Sederhana yang barusan dikatakan. Ya artinya cuman apabila kebijakan yang ini kurang maksimal, kurang optimal, kurang berjalan dengan baik, bukan tidak efektif atau kurang efektif atau bukan langkah yang preventif, artinya kebijakan baru akan segera menyusul gitu. Seperti halnya tadi analogi kasusnya yang di pandemi itu cukup memang relevan lah dengan kejadian yang 2019 sampai 2021 lah ya, 2 tahun lah. 2 tahun atau kisaran 3 tahun lah. Tapi yang lebih up-nya itu di 2019 sampai 2021-an lah. Itu kan untuk kasus COVID ada kebijakan yang memang kayak tadi gitu ya. Secara mendadak mungkin, bukan mendadak sih, secara spontan mungkin pemerintah langsung memberikan kebijakan baru yang asalnya kebijakan kita itu belajar secara tatap muka gitu kan, seperti biasa ala kadarnya di kelas, kemudian ya dilakukan secara daring gitu, dalam jaringan atau online dengan platform-platform tertentu gitu. Setelah itu memang dijalankan gitu kan, lantas ada evaluasi kebijakan pendidikan. Oh ternyata ya kayak tadi gitu kan, kurang
optimal, kurang maksimal. Banyak sekali kendala yang terjadi. Akhirnya dibuatkan kebijakan baru dengan 50% atau per kelompok gitu ya, pembelajaran secara per kelompok, guru datang ke rumah murid, lalu dikumpulkan gitu, diakomodir murid-muridnya, kemudian belajar di situ gitu. Nah itu langkah preventif selanjutnya dari pemerintah ketika memang yang awalnya itu menetapkan daring gitu kan, kemudian dibuatkan kebijakan baru dengan guru mendatangi murid gitu kan, dengan kelompok tertentu gitu yang misalkan dekat daerahnya lah gitu. Nah terus, setelah banyaknya pertimbangan mungkin ya, akhirnya pemerintah pun, eee, membolehkan gitu ya siswa-siswinya untuk ke sekolah. Nah itu kan berarti ada kebijakan baru lagi, itu hasil daripada evaluasi kebijakan pendidikan yang sebelumnya gitu kan. Dari daring, terus belajar secara berkelompok, akhirnya membuat kebijakan lagi ke sekolah, boleh ke sekolah gitu kan, tetapi, eee, bisa menggunakan masker gitu, yang 3M tadi itu. Nah jadi, yang saya pahami mungkin ya dari, evaluasi kebijakan pendidikan ini memang ya secara sederhananya memperbaharui, dari kebijakan yang sebelumnya menjadi kebijakan baru yang lebih baik. Mungkin itu Kang Wisal, yang saya pahami gitu ya, mengenai evaluasi kebijakan pendidikan ini. Oke, Oke. terima kasih. Selanjutnya Aceh, silakan Aceh. Oke, baik, terima kasih menanggapi apa yang sudah tadi dipaparkan oleh beberapa pemateri gitu ya. Bahwasanya evaluasi ini saya kira perlu dalam hal apapun gitu. Misalnya dalam pembelajaran pun tentu kita akan melakukan evaluasi gitu. Baik dari segi penilaian ataupun yang lainnya. Karena tentu dari kebijakan-kebijakan yang kita buat ketika mengajar misalnya tentu akan ada kekurangan-kekurangan tertentu sehingga perlu adanya dilakukan evaluasi untuk kekurangan-kekurangan tersebut supaya bisa diperbaiki, bisa dilengkapi untuk keesokan harinya begitu. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Adinda, silakan closing statement-nya. Baik, Lisa, terima kasih. Sebentar. Kalau dari saya, untuk kesimpulannya, yang pertama, pengertian dari evaluasi. Pengertian dari evaluasi kebijakan pendidikan sendiri, pengertian dari evaluasi pendidikan yaitu sebuah penilaian dan perbandingan yang dilakukan dengan hasil pengamatan secara terencana dan konsisten dalam tercapainya sebuah komponen kebijakan yaitu pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kebijakan publik yang sesuai dengan ketetapan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan yang secara kuantitatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu ada model-modelnya. Yang pertama itu model evaluasi berbasis tujuan, model evaluasi, ya Allah, bentar. Yang kedua, model evaluasi bebas tujuan. Ketiga, model evaluasi formatif dan sumatif. Keempat, model evaluasi responsif. Dan kelima, model evaluasi konteks, input, proses, dan produk. Sudah bisa. Oke, selanjutnya Aulia. Aulia, silakan. Aulia ada? Aulia terpental sepertinya ya. Oke, karena Bu Erma jadi pemateri, sekarang loncat ke Hermin. Silakan. Ya, Sal. Kalau mau nanya boleh nggak pemateri? Mangga, silakan. Gimana? Ya, aku mau nanya gini ya. Menurut pemateri ini mah, misal kalau
analisis kebijakan itu kenapa sih harus dievaluasi gitu? Kalau misalkan nggak ada, bagaimana gitu? Pemateri. Mana pematerinya? Ya, saya jawab ya. Jadi kenapa harus dievaluasi ya? Jadi sesuatu itu pasti harus dievaluasi, jadi bukan dalam hal pendidikan aja, dalam masalah kebijakan-kebijakan di dalam misalnya rumah tangga, di dalam masyarakat ataupun apapun itu yang berhubungan dengan suatu badan ya atau suatu komunitas gitu. Karena memang tujuan kita itu kan untuk perbaikan ya, untuk memperbaiki intinya mah gitu semuanya juga. Tadi dievaluasi bisa kebijakan pasti akan ada dampak gitu ya. Dari suatu kebijakan itu pasti akan ada dampaknya. Dan banyak ada kebijakan misalnya dari Pemda, kalau misalnya Pak Dedi itu kan misalnya ya kebijakannya itu pernah ada yang namanya 1 hari membantu orang tua gitu ya. Saya lupa itu namanya apa. Membantu orang tua atau bekerja bersama. Ya itu ya. Jadi bagaimana kan di situ kan beda-beda ya lah. Orang tua saya kerja di pabrik nggak bisa ikut kerja di pabrik. Kalau orang tuanya kerja di sawah ya bisa ikut ke sawah ya. Orang tuanya berdagang bisa ikut berdagang. Nah nanti di situ kan dievaluasi efektif atau tidak. Ya kalau tidak efektif anaknya ya ngan ungkul setor poto hungkul ternyata ya. Jadi yang alih-alih pengennya gitu ya pengennya Pak Dedi mah itu teh tujuannya supaya ikut terjun ke lapangan membantu orang tua. Jadi punya pengalaman bekerja bersama orang tua atau membantu orang tua. Nah, pada faktanya hanya setor foto karena memang buktinya harus dipoto. Akhirnya si anaknya cuma nyiram bunga, foto setorkeun. Anak pura-pura melak pare misalnya setorkeun. Padahal mah 5 menit aktivitasnya mah ya, tidak real. Nah, berarti tidak efektif kan seperti itu teh kan, jadi akhirnya ada manipulasi, akhirnya bisa jadi kebijakan itu ditarik kembali. Nah akhirnya sekarang tidak ada tuh ya, tidak ada yang namanya hari bersama orang tua karena tadi tidak efektif, terus tujuannya tidak tercapai karena banyak kendala-kendala di lapangan. Ya kalau tadi tujuannya nggak efektif, ibaratnya kan ngabisin waktu, ngabisin apa yang harusnya tadi dipakai full belajar malah dipakai waktu yang sia-sia atau mubazir. Nah, itu tujuannya teh. Jadi apapun perlu gitu ya, harus ibaratnya kan hidup itu harus lebih baik daripada sebelumnya kan gitu. Itu harus berarti perlu dievaluasi. Ada yang belum Makasih, jelas? Ibu. Ya. Udah paham, Bu. Gimana closingnya, Erwin? Closingnya? Kenapa, Sal? Closing. Gimana closingnya? Udah, Hermin. Oh, yaudah. Ya berarti ya aku jawab yang tadi Wirma aja ya. Jadi kalau yang saya tangkap itu kan, jadi tentunya dalam kebijakan itu harus gitu ya, harus dan penting dievaluasi gitu kan. Jadi nggak hanya kebijakan pendidikan aja yang harus dievaluasi itu. Jadi semua apapun itu tentunya harus ada evaluasi untuk apa ya, yakni untuk memperbaiki gitu, memperbaiki dari sebelumnya lah seperti itu intinya. Dasar. Oke. Selanjutnya karena Isti jadi pemateri, kita loncat ke Rani. Ada nggak Rani? Rani ada nggak? Rani? Kalau nggak ada ya. Oke. Rida, silakan Rida. Rani mah nggak salah lagi dirawat, Sal. Oh, innalillahi. Ya, oke, kita doakan mudah-mudahan cepat bergabung kembali ya. Kita lanjut lagi ke Rida ya.
Rida. Silakan Rida, closingnya bagaimana? Mungkin kesimpulan dari materi hari ini, dampak dan evaluasi kebijakan pendidikan. Pengertian dari evaluasi tersebut yaitu mengetahui sejauh mana suatu program telah terlaksana atau belumnya gitu. Nah, pasti di evaluasi tersebut juga pasti adanya manfaat, tujuan, dan alasan-alasannya tertentu. Kemudian adanya evaluasi kebijakan pendidikan juga pastinya terdapat masalah-masalah yang mengiringi jalannya suatu program. Jadi adanya evaluasi itu ya pastinya ada permasalahan gitu. Terus evaluasi juga proses akhir dari evaluasi itu, permasalahan itu gitu. Kemudian evaluasi juga diperlukannya sebuah kajian evaluasi kebijakan, yaitu guna untuk pembelajaran dan sebagai pengetahuan gitu. Jadi pengetahuan lebih mendalam untuk hasil selanjutnya. Nah, terus hasil tersebut juga bisa menjadikan sebuah proses penilaian gitu. Oke, dilanjut lagi ke Siti Lailatul. Kalau itu mau nanya dulu boleh nggak? Silakan. Udah apa ya? Kalau kan itu membahas kebijakan pendidikan. Seandainya ketika evaluasinya udah, tapi Menteri Pendidikannya itu ganti lagi, apakah evaluasi itu akan sampai gitu dan bisa diperbaiki di apa ya menteri yang baru gitu. Gitu. Oke. Bu Irma, apakah menangkap pertanyaan dari Atul? Ya sih emang tadi agak gresek-gresek gitu ya. Cuma kayaknya kan menteri itu kan berganti-ganti gitu ya. Ya. Ini kan ada memberikan kebijakan seperti ini, terus ada menteri yang baru lagi memberi kebijakan seperti ini kan gitu ya. Betul. Terus pertanyaannya Sampai enggak? apa evaluasi atau gimana? Ya, sampai enggak evaluasi ke menteri yang baru kalau misalkan itu bukan? Kan gini, misalnya menteri ini mengeluarkan kebijakan. Ternyata menterinya ganti. Nah, menteri yang terbaru inilah yang mengevaluasi kebijakan yang lama gitu. Kalau kebijakan yang lamanya sudah baik, sudah tepat, berjalan dengan lancar, ya tinggal melanjutkan atau menambahkan yang lebih baik lagi. Gitu. Tapi contoh misalnya kebijakan menteri sekarang kan menghilangkan UN ya. Jadi UN-nya itu kayak berupa proyek. Nah, gimana menurut masyarakat, menurut dunia pendidikan bagus nggak? Kalau kata saya bagus. Jadi anak-anak nggak pada stres dalam menghadapi UAS, BN, UAS yang gitu ya. Kalau saya dulu namanya EPTA dan EPTANAS zaman saya itu. Jadi berupa proyek. Ya udah, berarti kan kebijakan yang baru ini ya diterima di masyarakat dan baik buat masyarakat, buat dunia pendidikan. Ya kan tinggal nanti misalnya ternyata ganti dengan menteri baru lagi, bisa jadi menteri baru lagi menghapus kebijakan ini. Ternyata nah dia pasti ketika memunculkan kebijakan yang baru pasti dia ada alasannya. Karena dari dampak, misalnya gitu kan, dari dampak kemarin tuh dampaknya proyeknya itu ternyata tidak berjalan dengan baik, misalnya tidak efektif, tidak tahu kompetensi kan anak teh punya kompetensi ya, ada standarnya.
Nah, tidak tahu kalau tidak ada UN, tidak ada WASPN misalnya. Nah, bisa jadi diadain lagi tuh. Nah, gitu bisa jadi. Ada lagi kebijakan baru. Nah, itu kan karena dari dampak juga. Karena dampak yang kemarin jalan dengan baik. Gitu. Nah, atau ini dioplos lah ibaratnya ada proyek dan ada ujian juga misalnya. Atau gimana lah terserah itu mah kebijakan menteri. Menteri itu kan ya mereka kan punya kuasa gitu ya. Punya ide ataupun punya poin-poin lah ya, poin-poin apa saja kenapa kebijakan ini harus dikeluarkan. Nah, itu aja mungkin dari saya mah. Barangkali ada pemateri yang lain mau menambahkan. Bagaimana tuh? Cukup? Cukup, berarti emang ibaratnya kayak evaluasinya itu dari masyarakat itu sendiri ya, sebelum menteri yang baru itu jadi menteri gitu. Oke. Silakan, Atul, closing. Kalau dari Atul, ya evaluasi itu untuk memperbaiki. Dan yang pasti, evaluasi itu datangnya bukan cuma dari yang mengatur atau yang memanage, tapi melihat juga respon dari orang-orang yang bersangkutan tentang kebijakan tersebut, entah dari sekolah, murid, guru, atau orang tua sekalipun. Mungkin kalau Atul segitu aja. Oke. Sekarang saya ya. Oke. Saya closing. Setiap kebijakan pasti memiliki dampak, baik itu dampak positif maupun negatif. Apabila dampak itu baik, maka dipertahankan. Apabila dampak yang buruk, maka dievaluasi dan diperbaiki dan juga diperbaiki dan juga apa istilahnya, diperbaiki dan juga diganti kebijakan pendidikan tersebut. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris ya, yang artinya adalah memberikan penilaian. Penilaian apakah sebuah kebijakan itu baik atau buruk, atau terasa atau tidak oleh masyarakat. Evaluasi proses kebijakan pendidikan. Evaluasi proses kebijakan pendidikan itu ada 5. Salah satunya adalah kita selaku pemangku kebijakan nantinya harus mengidentifikasi tujuan yang akan dievaluasi. Jangan sampai kita selaku pemangku kebijakan pendidikan tidak tahu atau tidak mengidentifikasi tujuan tujuan yang akan dievaluasi. Itu kacau menurut saya. Dan juga ada beberapa model evaluasi ya pendidikan, ada berbasis tujuan, formatif, sumatif, responsif, konteks, input, proses, dan produk. Tapi yang saya ketahui adalah evaluasi formatif dan sumatif. Kalau formatif dan sumatif itu di dalam pendidikan itu adanya evaluasi setiap UTS dan UAS. Seperti itu. Kalau yang lain mohon maaf, jujur saya tidak mengetahui itu permasalahan evaluasi pendidikan.
Saya kutip dari PPT yang di-share ke materi ya. Salah satu permasalahan yang sering terjadi pada evaluasi kebijakan pendidikan adalah tujuan kebijakan tidak jelas. Tentunya apabila tujuan kebijakan tidak jelas, kita juga selaku rakyat atau selaku pengimplementasi kebijakan pemerintah baik salah satunya adalah pendidikan. Kalau kita tidak tahu tujuan kebijakan tidak tahu tujuan kebijakan pendidikan atau tidak jelas, ya kita juga bingung mau mengimplementasikan seperti apa dalam bentuk di lapangan. Maka dari itu jelas ya bahwa seorang pemangku kebijakan harus mengerti tujuan kebijakan tersebut. Jangan sampai tidak mengetahui tujuan asli dibuatnya kebijakan pendidikan tersebut. Itu saja dari saya. Mungkin dari teman-teman yang belum ditanya, silakan closing statement, mangga. Mangga, yang belum ditanya sama siapa? Sama saya? Siapa ya? Mohon maaf. Aulia gitu. Aulia. Halo. Aulia. Hai. Hai. Halo. Aulia, apakah Anda? Ketiduran meren, salah. Coba kayak dulu. Aulia lagi, saya dapat chat dari Aulia, mohon maaf. Katanya sedang pengarahan dengan dosen pembimbing PPL ya. Oke lah, tidak apa-apa ya. Oke, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut berpartisipasi dalam perkuliahan analisis kebijakan pendidikan tentang dampak dan evaluasi kebijakan pendidikan yang telah disampaikan oleh kelompok 5. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.